Horas, salam sehat. Perkenalkan, saya Jeffrey Sumarmata, umur 32 tahun. Istri saya Tiur Arina Haloho. Kami sudah memiliki putra dan putri, yakni Jenski Alvaro Simarmata dan Jean Cornelia Simarmata, dengan usia 4 dan 2 tahun. Saya berasal dari Stasi Santo Fidelis Sigmaringen Sirpang Sigodang, Paroki Santo Stefanus Martir Pamatang Raya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesaksian iman terhadap kitab suci dan untuk membangun serta semakin mengenal Allah lewat kesempatan pada perayaan bulan kitab suci nasional yang diselenggarakan Gereja Katolik, khususnya Keuskupan Agung Medan, oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci. Kitab suci bagi saya adalah pedoman iman dan sumber iman serta salah satu cara untuk mengenal dan dekat dengan Allah, Pencipta alam semesta beserta isinya. Saya mengenal kitab suci ketika umur kurang lebih 8 tahun, ketika saat pelajaran agama di sekolah. Alkitab kami peroleh karena sekolah kami mendapat bantuan kitab suci dari salah satu lembaga kitab suci Indonesia. Pada saat itu kami belajar mengenal kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan lengkap dengan nyanyian. Begini nyanyinya: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Itulah sepenggal ataupun salah satu nyanyian untuk kami semakin mengenal kitab Perjanjian Baru. Saya membaca beberapa kisah dan pelajaran iman di dalam Alkitab sesuai dengan pokok bahasan mata pelajaran agama yang kami pelajari ketika usia sekolah, sehingga saya cukup tertarik untuk membacanya. Tidak hanya itu, banyak kisah yang sangat bermakna di dalamnya untuk saya lakukan dalam hidup sehari-hari. Terlebih pengenalan akan Tuhan Allah yang sangat menguatkan dan menambah pengetahuan akan pribadi Tuhan yang tiada batas, yang begitu saya yakini dan membantu saya untuk semakin mengenalnya. Benarlah kata Santo Hieronymus, tidak kenal kitab suci, tidak kenal Kristus. Dalam keluarga kami membaca kitab suci tidak begitu sering, bahkan cukup jarang, karena banyaknya bacaan-bacaan Injil dari berbagai sumber, baik di dunia maya maupun aplikasi handphone. Begitu juga dengan kesibukan lainnya, sehingga tidak tergerak hati untuk membaca Alkitab. Namun kadangkala kami berusaha membaca buku Alkitab ataupun Bible, khususnya Alkitab Wedding yang saya miliki sebagai barang devosionalia saat melangsungkan pemberkatan perkawinan kami tahun 2015 yang lalu. Syukurlah juga Gereja Katolik mengadakan bulan kitab suci nasional, sehingga ada kesempatan khusus bagi umat dan keluarga-keluarga untuk lebih mengagungkan dan mendalami pesan-pesan kitab suci sesuai dengan pokok bahasan dari kutipan nats Injil maupun surat para rasul bagi umat Allah. Di keluarga kami tidak mau ketinggalan akan pertemuan lingkungan pendalaman bahan kitab suci nasional yang kami dalami dengan bahasa daerah setempat tempat tinggal kami, sehingga mudah untuk dipahami.
Ada hal yang menarik dan cukup berkesan bagi saya alami lewat Alkitab, yaitu waktu itu usia 17 tahun, saya dirawat di salah satu rumah sakit di kota Medan, tepatnya Rumah Sakit Haji Adam Malik, karena sakit serta untuk menjalani operasi kelainan jantung. Dan sampai proses pemulihan, hampir setiap malam saya sering mimpi buruk dan ada rasanya roh jahat yang ada di rumah sakit itu mengganggu. Sampai saya akan ditimpa beban yang begitu berat, serta saya akan minta tolong pun tak mampu. Teman sekamar saya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Namun saya bisa melewatinya lewat doa Bapa kami yang saya ucapkan dengan spontan dalam hati, sehingga melepaskan saya dari gangguan roh jahat itu. Kemudian saya meminta sama salah seorang keluarga agar membawa Alkitab ke rumah sakit untuk saya baca-baca, sebagai salah satu cara menguatkan saya dari penyakit dan menjalani proses demi proses pengobatan. Selepas itu saya letakkan Alkitab di tempat tidur, tepatnya dekat bantal di atas kepala. Setelah itu malam demi malam saya lalui tidak pernah lagi diganggu oleh penghuni rumah sakit tersebut ataupun roh halus. Ada juga pengalaman lain yang keluarga kami rasakan lewat Alkitab. Pada saat istri saya sedang hamil anak pertama, tepatnya 4 tahun yang lalu, suatu malam istri saya merasakan badannya ditimpa beban begitu berat, hampir sama persis seperti yang saya rasakan ketika di rumah sakit dulunya. Ditambah lagi badan terasa panas sampai keringat dingin hingga menggigil oleh roh jahat itu. Kemudian kami berdoa. Kami juga meletakkan Alkitab di bagian atas kepala tempat tidur kami, sehingga pulih dan tidak pernah lagi merasakan hal demikian. Saya harap keluarga-keluarga Katolik sedikitnya punya satu Alkitab, serta kita memberi waktu untuk mengenal Tuhan kita lewat membaca Alkitab dan mendalami isinya. Karena sungguhlah kuasa Tuhan hadir dan kita kenal lewat Alkitab. Demikianlah kesaksian saya terhadap kitab suci. Walaupun sedikit mistis, namun itulah pengalaman saya. Bagaimana dengan Anda? Mari kita menjadi sahabat Tuhan lewat sapaan isi Alkitab. Semoga kesaksian saya ini cukup bermanfaat. Sekian dan terima kasih.